Timor Leste toleransi soal agama, toleransi itu sangat luar biasa. Perdana Menteri pertama Timor Leste adalah salah satu leader kita itu adalah yang beragama Muslim. Masa mayoritas dia begini, tapi di pemimpinnya masa dikasih ke orang yang minoritas, itu perlu dicontoh. Welcome to our YouTube channel Delaka Loy. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Halo, jumpa lagi atau ketemu lagi bersama kami di channel Delaka Loy. Oke. Pada waktu ini kita akan membahas hal-hal yang bisa dicontohi, tapi harus digarisbawahi ya teman-teman semuanya. Ini bukan kita menyinggung atau menjatuhkan salah satu pihak, tetapi ini hanya untuk bisa dicontohi lah dari edukasi ya dari Timor Leste dan Indonesia dan Timor Leste. Cuman yang kali ini kita mau bikin adalah tentang keunggulan dari Timor Leste ya dibandingkan sama RI. Tapi nanti kita juga akan bikin video yang tentang keunggulan dari RI dibandingkan Timor Leste gitu. Oke. Kita akan bahas topik ini. Sebelumnya kita sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita minta maaf sebelumnya, dan kita sampaikan sebelum kita menyampaikan, kita minta pada teman-teman jangan lupa nonton video ini sampai habis supaya bisa paham dan bisa kasih komentar, kasih masukan yang baik dan positif. Karena kita masukan itu kita bisa memperbaiki semuanya. Oke, kita mulai. Hal yang pertama dari yang bisa dicontoh itu menurut Ibu apa? Ibu kan selama ini sudah berapa tahun di Timor Leste ya? Udah kira-kira apa yang Ibu? Mulai dari ini ya, petinggi-petinggi negara. Oke. Dari leader masing-masing negara sendiri. Iya. Kalau misalnya di Indonesia pada saat ini kan leader kita tuh yang benar-benar kita lihat merakyat sekali itu kan. Bentar dulu, kalau misalnya leader itu kan semakin disayangi rakyat kalau misalnya mereka tuh bisa dekat sama rakyat. Iya kan? Pasti kan kalau misalnya leader yang kurang dekat sama rakyat tuh kayaknya kurang ada kedekatan gitu. Sedangkan kalau misalnya leader yang bisa terjun langsung ke rakyat itu kan berarti rakyatnya merasa kalau misalnya leadernya itu memperhatikan mereka, dan secara tidak langsung kasih sayang rakyat kepada leadernya juga akan lebih besar gitu loh dibandingkan leader-leader yang jarang melihat langsung ke rakyatnya. Nah ini kalau misalnya kita lihat nih dari Indonesia dan Timor Leste, kalau misalnya di Indonesia sendiri sekarang udah ada Pak Jokowi atau Joko Widodo, Bapak Presiden kita ya Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini sendiri kalau misalnya saya lihat nih, kalau sekarang udah benar-benar sangat amat dicintai oleh warga negara Indonesia, termasuk saya. Kenapa kita mencintai Pak Jokowi? Karena memang Pak Jokowi itu sejak awal menjabat ya, itu memang kan sudah sangat terlihat bahwa dia tuh mau mendekatkan diri kepada rakyatnya dengan belusukan, bahasanya ya kalau di Indonesia belusukan, langsung turun ke masyarakat, ngedengerin gitu masyarakat, apa yang bisa disampaikan masyarakat itu juga bisa ditampung gitu sama Pak Jokowi. Itu udah benar-benar di antara seluruh presiden yang di zaman milenial nih. Kalau kita kan kaum milenial nih. Kalau di waktu di zaman Pak Soekarno kita belum tahu dan kita belum lahir juga. Ya, tapi kan kita melihat tuh jauh beda gitu kan. Kalau misalnya kepemimpinan Pak Jokowi yang sekarang sama yang dulu-dulu itu kan memang kelihatan banget bedanya. Kalau Pak Jokowi itu memang benar-benar merakyat banget gitu, dan kita sebagai rakyat pun benar-benar merasa diperhatikan sama Pak Jokowi, the best Pak Jokowi. Tapi juga kalau misalnya di Timor Leste nggak kalah juga. Di Timor Leste itu yang menjadi panutan dan juga salah satu favorit saya juga itu ada Pak
Khairala Sanana Gusmau atau biasa kita panggil Abu Nana. Nah, kalau misalnya Abu Nana sendiri ya, kalau saya nih ngelihat Abu Nana tuh betul-betul figur yang baik, terus benar-benar sangat amat dicintai oleh warganya. Bahkan saya sendiri yang bukan warga negara Timor Leste melihat Abu Nana tuh aduh renyuh gitu loh. Benar-benar sayang gitu loh sama Abu Nana nih. Dia memposisikan dirinya, dia bukan hanya sebagai leader tapi dia juga mengayomi warganya gitu. Dia tuh bisa jadi sosok bapak untuk setiap warga negaranya dia gitu. Bahkan di satu waktu itu kan ada satu momen kita tuh pernah sekali ketemu sama Abu Nana ya. Waktu itu ada perbaikan jembatan di salah satu tempat di Bekora, di Merkadu ya, di Merkadu Bekora. Waktu itu mau ada perbaikan jalan sama jembatan di sana. Di situ tuh Abu Nana tuh lagi bener-bener sibuk gitu, tapi pas lihat kita bawa-bawa Maun tuh anak kita yang pertama langsung digendong gitu sama dia. Itu waktu itu juga Abu Nana tuh kesana tuh enggak dengan perlengkapan yang formal gitu. Abu Nana tuh kesana cuman pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, ya udah, sama topi pakai enggak ya? Enggak kali ya. Iya, cuma bener-bener cuman kayak gitu doang. Abu Nana tuh emang dia tuh aduh luar biasa deh. Kalau Abu Nana mah kita nggak bisa nggak bisa bandingin deh sama yang lain-lain gitu loh kalau Abu Nana tuh. Dan ya itulah, itu untuk foto-foto Abu Nana kemana aja nanti kita tayangin nih di sini. Kayak pernah jadi lantas, pernah bersih jalan raya. Waktu itu waktu yang ada satu momen juga baru-baru ini banjir di Timor Leste juga kan Abu Nana ikut turun gitu loh ke jalan, bantu-bantu bersih-bersih gitu. Ya luar biasa deh. Itu ke asrama apalagi tuh cuci piring sama suster-suster, dia cuci piring mencontohi. Aduh, ini Betul. Kita nggak bisa. Abu Nana tuh membuat dirinya dia tuh agar yang lain tuh melihat bahwa ya memang harusnya tuh begini gitu loh. Walaupun seorang leader tapi ya kita harus tetap memberi contoh yang baik gitu. Bukannya harus karena kita seorang leader kita tuh harus dilayani terus, tapi kita tuh justru karena kita seorang leader kita tuh harus mampu juga memberikan diri kita untuk melayani orang lain gitu. Sampai sekarang juga dia masih bikin kasih bantuan COVID itu. Ya. Sampai sekarang dari bulan Maret sampai sekarang bantuan itu ke masyarakat itu sampai sekarang itu masih berjalan. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjut ke yang kedua, kayak bahan bakar ya, BBM. Ya, bahan bakar dan BBM. Mungkin di sini di Indonesia harga BBM-nya kurang lebih 1 liter berapa ya? Kita jual kurang, biasanya di sini kan kita hanya beli langsung gitu. 10.000, 15.000 atau 20.000 sekitar itu. Tapi udah nggak pakai liter. Tapi menurut saya sih 1 liter itu di bawah 10.000 lah, di bawah 10.000. Dulu nggak salah waktu itu kan masih 7.000, 6.000 per liter. Itu yang subsidi ya, BBM subsidi. Pas ketika naik, harga subsidi itu naik, kita lihat budaya masyarakat, lebih-lebih mahasiswa itu, aduh kayaknya udah agak berat gitu. Demo di mana-mana, karena kenaikan BBM itu sendiri gitu kan. Nah, tapi di Timor Leste ya, dia sudah patokan harganya itu pasti 1 liter di atas $1 gitu. Dan dia sampai sekarang ini sudah. Dan kalau misalnya di Timor Leste harus digarisbawahi juga. Kalau ini kan kita kan ngomongin tentang daya beli, tentang BBM bersubsidi. Kalau di Indonesia kan memang masih ada subsidi. Kalau di Timor Leste kan kita nggak pakai BBM bersubsidi lagi. Itu, tapi masyarakatnya biasa saja, tidak berasa terbeban gitu loh, tidak mau ini terlalu berat atau apa ya, karena kita butuh tapi nggak terlalu. Daya belinya itu lebih baik tuh di Timor Leste karena mereka tuh kalau misalnya nilainya misalnya kayak
di sini kan bersubsidi kurang dari 10.000, sedangkan kalau misalnya dinaikin berapa ribu itu kan pasti kan ada demo atau mungkin ada yang kontra gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya di Timor Leste itu mereka ya ngikut arus aja gitu. Karena apa? Karena mereka berpikiran bahwa ya karena ini kebutuhannya mereka gitu, mereka mau gimana lagi gitu. Mau nggak mau kalau misalnya kita punya kendaraan ya kita emang harus terima sama hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau kita punya kendaraan berarti kita juga harus siap dong buat merogoh kocek berapapun itu untuk kendaraan kita itu, ya kan? Gitu sih. Yang oke, kita lanjutkan seterusnya itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan Ya, betul. itu nggak Bidang salah kita kesehatan. pernah bahas di video sebelumnya. Iya, Tapi ini kita singgung juga di singgung juga. video sebelumnya di Culture Shock Eh, waktu itu. Nah, kalau misalnya bidang kesehatan gimana, Pak? di bidang kesehatan kan di sini ibaratkan gimana ya? Bukan minta maaf ya, ini semua itu harus bayar. Contohnya aja kalau kita Ya. ke rumah sakit harus bayar dulu, administrasi dulu, baru kita bisa masuk apa, bisa ditangani atau apa gimana, intinya itu bayar lah. Kalau orang kita nggak ada itu, nggak Ada ada uang, biayanya. nggak ada biaya, berarti susah juga. Tapi sekarang ini di Indonesia sudah dibantu dengan BPJS. Iya. Nah itu sangat bisa membantu sekali. Sangat-sangat amat membantu. Amat membantu sekali. Tapi kalau di Timor Leste itu tidak ada sama sekali. Ya. Kita hanya bawa kartu dari Iya, rumah kartu sakit. rumah sakit. Rumah sakit. Ah, ah. Pasti itu setiap warga negara itu per orang itu pasti dapat. Mm. Kalau itu karena Jadi kalau misalnya bidang kesehatan sendiri bedanya di Timor Leste sama di Indonesia itu emang yang harus dicontoh juga, bukan yang harus dicontoh juga sih, cuman keunggulannya adalah kalau misalnya di Indonesia itu kita tuh sebetulnya udah baik, udah bagus karena sekarang ini sudah diberlakukan atau kita tuh udah punya namanya BPJS gitu kan. Cuman kan BPJS kesehatan ini sendiri atau KIS ini sendiri itu kan kita menggunakan, tapi kan tetap ada iuran ataupun ada biaya yang harus kita bayarkan per bulannya gitu. Itu walaupun ini sudah sangat amat membantu warga negara Indonesia, cuman kalau misalnya di Timor Leste kelebihannya adalah kalau misalnya warga negara itu memang sudah dibebaskan dari biaya kesehatannya gitu. Jadi mau sakitnya seringan atau seberat apapun, kalau sudah masuk ke kesehatan di Timor Leste, bidang kesehatan di Timor Leste baik itu mulai dari puskesmasnya, kliniknya sampai ke rumah sakit besarnya, rumah sakit nasionalnya itu nggak ada pungutan biaya sedikit pun gitu. kecuali kita dapat resep dari dokter, mungkin kita mau ambil di apotek di luar, nah itu kita kasih keluar biaya sesuai dengan harga yang di obat itu atau apa itu. Tapi kalau yang Cuman namanya kalau pemerintah misalnya rawat inapnya atau mungkin biaya terkait misalnya nih kita harus dioperasi atau gimana, itu ya emang bener-bener nggak ada biaya tambahan. Cuman kalau misalnya memang ada butuh beberapa obat yang mungkin saat ini sedang kosong di rumah sakit, tapi memang kita butuh obat itu ya kita tetap harus cari di apotek misalnya kayak gitu, apotek-apotek yang memang menjual gitu sih. Oke. Yang selanjutnya, nah ini yang perlu itu sangat kayaknya ini baru pertama kali lah di seluruh negara ini, mungkin tidak salah, tapi kalau mungkin saya salah saya minta maaf lah. Ini kita tahu sendiri di Timor Leste toleransi soal agama, toleransi itu sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Begini, di Timor Leste mungkin kita semua tahu mayoritas agama di sana 90% lebih itu Katolik. Ya. Katolik. Kalau agama lain, Protestan, yang lain, apalagi Muslim, mohon maaf kita bisa hitung dengan jari. Tetapi yang bisa mengejutkan, Perdana Menteri pertama Timor Leste adalah salah satu leader kita, itu adalah yang beragama Muslim. Itu adalah Dr. Maria Alkatiri. Itu beragama Muslim, tapi Timor Leste tidak memandang dia punya agama. Intinya itu adalah
salah satu tokoh kita atau salah satu leader kita, dia berhak. Itu dikasih kepercayaan waktu itu lewat pemilihan itu dari partai waktu itu Pak, sampai sekarang Pak Mari dari Partai Verteling 2002, Partai Verteling menang mutlak, diangkat Pak Mari sebagai Perdana Menteri. Setelah berjalannya politik, berjalannya zaman atau waktu, sampai 2017 kemarin pemilihan juga, naik lagi Pak Mari, Ya, itu lagi betul. terjadi lagi Perdana Menteri yang kedua kali. Itu saya mungkin itu di negara lain itu mungkin tidak ada. Karena apa? Masa mayoritas dia begini, tapi di pemimpinnya masa dikasih ke orang yang minoritas, itu perlu dicontoh. Kalau jujur aja di Indonesia ini mau jadi gubernur aja juga susah, khususnya di Jakarta. Ini mohon maaf, kalau bukan Muslim itu jangan harap. Bukan Jadi, jangan harap, cuman pasti ada saja. agak sulit. Ada agak di itu. Tapi Karena ini kan memang dia, maksudnya kita yang sebagai minoritas ada di wilayah Iya, mayoritas, itu memang agak sulit gitu. Tapi ini bukan itu ya. Tapi ini yang kita lihat. Karena Memang yang dilihat adalah mayoritas dan minoritasnya. minoritas. Kalau misalnya di kita itu, sedangkan kalau misalnya di Timor Leste itu yang dilihat itu bukan dari mayoritas dan minoritasnya, tapi yang dilihat itu adalah kemampuannya dia dalam berpolitik sendiri gitu. Kemampuannya dia ya. Kalau misalnya di sana itu, kalau misalnya kita kan ya bukannya apa-apa, kita lihat aja contohnya yang terakhir itu kan kita punya Bapak Gubernur Pak Ahok di Jakarta, cuman kan memang segitu banyaknya yang dilakukan oleh Pak Ahok, tetap aja banyak juga yang kontra gitu kan terhadap kinerjanya Pak Ahok sendiri gitu. Karena apa? Karena Pak Ahok adalah berasal dari yang minoritas sebetulnya. Ya sebenarnya sih akar masalahnya sih itu sih kalau misalnya di Jakarta, kalau menurut saya, karena ya dari yang minoritas masuk ke wilayah yang mayoritas gitu. mungkin sampai di sini video kita. Mungkin kalau ada kesalahan atau mungkin dari kata-kata kita atau menurut teman-teman menyinggung, kita minta maaf. Dan kita tidak ada niat buruk untuk menyatukan atau menyinggung apapun. Kita hanya bikin perbandingan Ya. kedua negara ini, dan bisa diambil contoh dari salah satu negara, atau dari satu negara ini bisa ambil dari situ, dan dari situ bisa ambil dari negara ini. Betul. Oke, sampai di sini pertemuan kita akan lanjut ke video selanjutnya. Kita bikin bagaimana Timor Leste mencontohi Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di Video selanjutnya. video selanjutnya.